Semua dewa berkumpul untuk menggulingkan Daxia akan terwujud hari ini. Tulisan apa ini? Ini aksara Tionghoa. Di hadapan Xia ilahi, dewa asing tak boleh lewat. Penguasa aula eksekusi ilahi, Lu Chen, dewa pedang. Di hadapan, mengapa tidak berlutut? Lu Chen, bukankah kau terluka parah dan tewas? Kau menipu kami. Lu Sheng, andai ku sabar berita kematian, maukah kalian berempat, tikus-tikus pengecur, berani datang kemari? Lu Chen, kesombonganmu tiada batas. Hari ini, kami 4 dewa bersatu. Sekuat apapun dirimu, akan berakhir di sini. Peng Huyat, hadapi ajalmu. Bukan hanya kalian berempat, bahkan 40 atau 400. Aku, Lu Chen, tak takut siapapun. Mereka yang berani menyerbu tanah kami hanya akan menemukan ajal. Bejinggen, kebasan pembelah angin. Seni rahasia Xia ilahi. 9 kata suci. Tepat sekali. 9 kata suci legendaris itu. Mantra Temper. Serang bersama, bunuh dia. Pedang, datang. Liu Sheng, cepat habisi dia sekarang. Teknik penghancuran iblis. Lu Ken, maukah kau binasa bersama kami? Lu Ken, kau tak bisa melakukan Ampuni Niawaku, dan kami akan membebaskanmu. Bebaskan dia. Hahaha, hari ini, satu-satunya jalan kau pergi adalah dalam hati mati. Binasa bersamaku, apa gunanya itu? Xia ilahi membesarkanku. Hari ini, memusnahkan kalian semua untuk tanah airku akan menghilangkan ancaman masa depan. Aku, Lu Chen, mati tanpa penyesalan. Liu, kau gila. Mereka yang menyerbu Xia ilahi akan diburu hingga ke ujung bumi. President Chu, Ada APA, Seorang pengemis berlari di depan mobil dan tertabrak. Dia tidak sadarkan diri. bawa dia kembali. Obati dia di rumah sakit. Baik. Meisuk. Presiden Chu, luka pengemis itu sudah diobati, tapi dokternya bilang dia mengalami trauma otak parah dan amnesia sementara. Kami tidak bisa menemukan keluarganya sekarang. Amnesia. Kompleks hiburan. Butuh teknisi. Minta seorang senior melatihnya dan mulai bekerja. Baik, Presiden Chu, saya akan mengurusnya. Kartu ini berisi $100.000. Rawat dia dengan baik. Setelah keluar rumah sakit, tempatkan di kompleks hiburan. Ini perintah Presiden Chu. Jelas? Sekretaris Chen, jangan khawatir. Saya akan merawatnya seperti anak sendiri. Saya punya anak perempuan yang bisa menikah dengannya jika perlu. Itu urusanmu. Tak pernah kusangka, si bodoh ini banyak dicari. Rezeki nomplok. Ting-tingku belum menikah. Jika dia menikahi si bodoh ini, kita akan naik strata sos lewat Tuan Chu. Keluarga Wang akan berjaya.
Kakiku. Halus, bukan? Pria yang fokus bekerja, sangat menarik. Aku mengagumi. Sikap Pandiamu. Ini $10,000. Habiskan 1 malam denganku. Dan semua itu milikmu. Pikirkan itu. Simpan uang kotor Anda. Saya tidak ambil pekerjaan kotor. Uang kotor. Pekerjaan kotor. Anda orang yang menarik. Seiya suda karitau. 10,000 yuan. Sama dengan 3 bulan. Gaji Anda. Seoran tukang pijakaki randa. Dari kalangan bawah. Beraninyako. Menolaku. Saya miskin. Tapi saya takkan ambil uang haram. Pikirkan baik-baik. Banyak pria akan baik. Tidur dengan wanita cantik seperti saya yang membayar Anda. Kau seharusnya merasa terhormat. Lagipula. Seiya Janji. Anda akan menikmatinya. Saya tidak bisa melakukan ini. Carry orang lain. Ko. Pankusi kaki kotor. C'est pertinent. Beranti berpura-pura. Beraninya kau menolak kebaikanku. Manager. Anda memanggil saya? Ada pelanggan mengeluh tentang potongan gaji 500 yuan. Tidak adil. Jika Tuan Chu tak menyelamatkan, Sekretaris Chen hanya mempertahankanmu karena kasihan. Kau pikir aku butuh Kellyur. Jangan melotot. Aku sudah terlalu sabar. Format Pingwasa Phantom. Bangkit. Tuanku, 3 tahun sejak pertarungan kepala balai. Dalam 3 tahun ini, Nagahila, 7 pembantai, penjaga domain, dan Phantom, 4 pasukan terlereng, hampir 1 juta pasukan, mencari seluruh Daxia, namun tak menemukan jejak sang kepala balai. Mungkinkah ia? Peter Laoyuan. Mohon maaf. Sang kepala balai hidup. Tak ada manusia maupun dewa yang bisa membunuhnya. Bahkan para dewa. Tidak bisa. Bawa pedang pembunuh dewa. Segera. Wahai pembunuh dewa, jika kau punya semangat, tunjukkan aku pada kepala balai. Pas. Sekantong beras. Yang 20 jin. Baiklah. Tempat spa kaki ramai hari ini. Pulang terlambat. Kamu, tolong jangan marah. Kemarila. Xiao Hao. Ambil Bankudan du Duc. Hey, Kobo. Jauhi aku. Ya, Kakak Ipa, terlambat nih? Berapa kaki kau kuki hari ini? sama. Seperti biasa. Lihat. Perhatian sekali. Sekantong beras ini, pasti beratnya 20 jin. Datang ke rumah ibu. Hanya dengan beras biasa? Tak bisa dipercaya. Yang penting niatnya, yang dihitungkan. Lagipula. Seluruh gajiku untuk kakakmu. Dalam kilo aga ini, di antara kita semua, siapa yang paling kuiri? Tentu saja kau. Bayangkan. Tanganmu ini, setiap hari, menyentuh kaki banyak wanita. Sayang sekali, spa itu tidak mau mempekerjakanku. Kalau tidak, aku akan bayar untuk bekerja di sana. Cukup, Wang Ju. Diam. Ayah, aku menjatuhkan sumpitku. Terus kenapa? Minta pamanmu. Untuk mengambil sepasang lagi. Paman, ambilkan aku sumpit. Oh. Sekarang apa? Kakak Ipa, apakah tangan berhargamu hanya untuk mencuci kaki? Tidak membantu keponakanmu? Wang Ju. Semua orang sudah mulai makan. Simpan saja komentar. Xiao Hao. Kamu menjatuhkan sumpitmu sendiri. Ambil sendiri. Silakan. Jangan coba-coba. Ada APA, tak terima perintah dariku hari ini, itu saja? Wang Jun. Cukup. Ting Ting, biarkan pria urus. Urusan mereka sendiri. Jangan ikut campur. Aku tanya satu hal padamu.
Maukah kau ambilkan sumpit anakku, atau tidak? Ajun adalah putramu. Kendalikan dia. Kenapa aku harus? Putraku sempurna, tak butuh bimbingan. Kaupan. Menantu tinggal Zeruma. Tak punya hak. Untuk mengkritik. Ting-ting. Bicaralah pada kakakmu. Tak ada yang mau kukatakan. Kau memalukan. Apa yang bisa kukatakan? Tepat sekali. Kau lelukon, tukang pijat kaki. Berani, belagak diizini, siapa memberimu keberanian tanpa keluarga kami? Kau kan terkubur, rumput liar. Namun kau berani menatapku tajam, kau bukan siapa-siapa. Oh. Sekarang apa? Kau tidak berguna. Mau berkelahi? Ayo sini. Ayo, wajahku di sini. Kalau kau berani memukulku, hari ini aku anggap kau pria sejati. Lakukan. Tak berguna. Dasar kamu, Lucen. Dasar brengsek, beranin ya kau. Lucen. Hentikan itu. Dasar bocah nak, ngapain berdiri di situ? Bantu kakakmu sekarang. Pukul dia. Dengarkan baik-baik. Jika kakakmu terluka oleh penjahat ini, akan kubalas kau. Cepat. Pukul dia sekarang. Jongan Salakan Aku. Wang Jun tetap kakakku. Dasar Kasa, Lucen, memukulku. Cukup bertengkarnya. Terus begini, ada yang mati. Jika bukan karena hidupmu yang tak berharga, sudah, kubunuh kau sekarang. Kakak lu, Suan-Suan akan perjauh sekali. Tak ada makanan dariku. Simpan lollipop ini untukku. Saat kau melihatnya lagi, kau akan ingat Suan-Suanmu. Kenapa kau menatap? Aku tak bermaksud. Memukul s'écraille tout. Wang Ting-ting. Mulai hari ini. Berani-beraninya kau bicara padaku. Jadi aku memukulmu sekali. Apakah itu begitu tak terampuni? 3 tahun penuh. Dan kita telah membesarkan. Zerigala berbulu domba. Ya. Kau menyelamatkanku saat itu. Tapi 3 tahun ini, aku telah mengabdi untuk keluargamu. Tanpa satu keluhan pun. Aku memasak, mencuci pakaian, membersihkan lantai, bahkan menggosok toilet. Periksa hati nurani kalian. Kapan terakhir kali ada di antara kalian yang melakukan sesuatu? Dan kau? 3 tahun sebagai menantu serumahmu. Dan tak satu pun dari kalian, bahkan kau, istriku sendiri, pernah memperlakukanku seperti manusia? Aku juga manusia. Seorang pria yang butuh martabat. Hanya seorang biasa. Pekerja piat dan spakaki. Martabat darimu. Tutup mulutmu. Aku tak pernah ingin menekehemu. Tak pernah berencana bekerja di klub kumuh itu. Kau yang mengatur pernikahan ini. Kau memaksaku masuk. Pekerjaan hina ITU. Sekarang kau meremehkanku. Karena mengikuti perintahmu, apa hak? Kukuk. Kau pikir aku ingin menikahi pria sepertimu? Jika bukan karena kau pikir kami benar-benar pernah menghormatimu, satu-satunya alasan kami menahanmu adalah koneksimu dengan Direktur Chu. Kami akan mengusirmu kelaparan bertahun-tahun lalu. Apa maksudnya ITU? Apa maksudmu? Lucen. Karena keadaan sudah mencapai titik ini, aku akan terus terang Presiden Chuyong. mengirimmu ke keluarga kami. Dia memberiku 100.000 yuan.
Dan ibuku mengira kau punya hubungan dengannya. Itulah sebabnya dia menyuruhku menikahi. Tapi siapa sangka? Dalam 3 tahun ini, dia tak pernah. Manguruzimu. Jadi ternyata, ini Simiwa. Kesalahanku. Kalian tak pernah menjadi penyelamatku. Sejak awal, aku hanyalah alat bagi kalian untuk naik tangga sosial. Pantas saja. Apa kau benar-benar berpikir, saudaraku, seorang cantik seperti dia akan menikahi orang amnesia sepertimu? Sekarang sudah jelas. Pernikahan ini tak ada gunanya. Tanda Tangani. Seiya, Wan Kantin. Dan saya, Lu Chen. Secara sukarela menjadi suami istri. Melalui hidup dan mati. Nazib dan bencana. Hingga gunung runtuh. Sungai mengering. Petir musim dingin menggelegar. Salju musim panas turun. Bahkan jika langit bumi rantau. Speak up. Berhentilah bersikap seolah aku mengkhianati perasaan tulusmu. Mon Gigi. Terserah Anda. Ambil barangmu dan keluar. Jangan bawa sialmu ke keluarga Wang kami. Kau buta. Jangan coba tipu aku. Aku, Kuberai Tahu. Aku punya kenalan di polisi lalu lintas. Apa benar ada masalah? Nama? Lu Chen. Usia? Dulu aku amnesia. Aku tak ingat. Amnesia? Jangan-jangan dia tidak lihat. Arah jalan sampai tertabrak? Melihatmu. Kau cukup berpenampilan baik. Kenapa bisa jadi gelandangan begini? Sangga. Aku juga tak yakin. Baiklah. Kau bisa menyewa tempatku. Rp1.000 per bulan. DP 1 bulan, bayar 3 bulan. Total 4.000 Indo Nesia Rupi. Ada keberatan? Tidak ada. Bayar sekarang. Tapi aku tak bawa uang sekarang. Bisa nanti saja? Nanti saat gajian akan kubayar. Kasihan sekali. Baik. Saat kau gajian, baru bayar sewanya. Lampu kamarku mati. Jangan lupa beli bola dan pesangkan. Sayap. Kakbai.
Tak Lu. Semoga Xian dapatkan investasi ini hari ini. Président Chu. Aigreco. Bersulan. Presiden Wang. Soal investasi, kalau bisa. Tunda dulu saja. Président Chu. Begini, Begini Mazalanya. Kita harus bersenang-senang. Obrolan uang membosankan. Mari kesampingkan itu. Dan minum dulu. Presiden Chu. Minumanmu belum habis. Presiden Chu. Presiden Chu. Baik-baik saja? Aigreco, lewat sini. Awas jalanmu. Presiden Chu. Tenang. Tuan Chu. Ini. Sepertinya. Tak Panta berada di sini. Akan kuantar kau ke hotel. Jangan lakukan ini. Ayo pergi. Berhenti. Aku mau pulang. Lepaskan dia. Apa yang kau lakukan? Siapa kau ini? Urus saja urusanmu sendiri. Dia pakarku. Pakar, aku akan panggil keamanan untuk verifikasi sekarang. Nak. Aku takkan lupakan ini. Kau baik-baik saja? Biarkan aku kalian bekerja sama. Sandawara pura-pura tertelang. Sudah membosankan. Jangan sentuh aku. Kau urus sendiri. Kau, di mana rumahmu? Aku antar kau pulang. Gadis secantik dia, tak seharusnya sendirian. Ini tidak aman. Aku antar dia pulang. Kita bicara saat dia sadar. Semuanya berakhir. Dokumennya sudah ditandatangani. Tinggal tunggu putusan resminya. Copulant le Biawal. Rencanamu gagal, begitu? Bocah sialan, mengacaukannya. Merusak rencanaku yang sempurna. Chu Yuxian Berantung. Kali ini. Gunakan cara apa-apa. Untuk menghancurkan Ling Xuan Group. Ling Xian Group. Dalam 3 hari. Buat mereka bangkrut. Chu Yuxian, mari kita lihat berapa lama. Harga dirimu bertahan setelah bangkrut. Ku akan berlutut di depanku. Memang apa? Tenang saja. Air. Air di sini. Ambil saja. Air. Aku butuh air. Air. Siapa kau? Ini aku. Aku paham. Kau kakak Lu. Kakak Lu. Mana lollipop pemberianku? Bagaimana dia tahu? Aku punya lollipop. Ya, ini. Kau punya lollipop. Kau memang kakak Lu. Kakak Lu. Kau tahu betapa aku berjuang selama ini sendirian? Mengapa kau tidak menemuiku lebih awal? Siapa kau? Nona, biar ku jelaskan. Tidak.
Itu kau, Killier, milikku. Pergi sana. Tentang semalam, anggap saja tak pernah terjadi. Kau tak berutang apa-apa. Aku juga tak berutang apa-apa. Jika kau mau, aku akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Bagaimana kau bisa? Semua harta tak cukup untuk membeli tas tanganku. Apakah kau bertanggung jawab? Atau hanya memanfaatkan? Nona bye. Apa yang kau lakukan? Memegang lollipop, seperti orang bodoh? Sudah kubilang kemarin, perbaiki bohlam lampu. Di mana kau? Nona bye. Aku pergi sekarang. Berikan obengnya. Apa yang kamu tatap? Mau infeksi mata? Sudah beres? Lu Chen, ada apa denganmu? Banggun, Lu Chen. Siapapun yang berani menyerbu Daxia akan menemui ajal mereka. Tuan Kuanglong mengirimkan perintah terenkripsi. Kultus Matahari telah aktif belakangan ini. Korps Kuanglong harus mempertahankan perbatasan. Tidak ada bala bantuan yang bisa dikirim. 3 tahun lalu, 4 dewa asing menyerbu Daxia. Zeus, si penipu tua itu, hanya lolos dengan nyawanya. Kini 3 tahun telah berlalu. Dia kemungkinan mendekati pemilihan penuh. Master Istana telah menghilang. Jika Zeus kembali, seluruh Daxia akan runtuh. Ada apa dengan Godslayer? Itu Master Istana, Kedang Godslayer, berbagi kesadarannya. IA mendeteksi energi ilahinya. Puji Tuhan, Sang Master telah bangkit. Tuan, bisakah kita menemukannya? Kemanapun aura Godslayer menunjuk, di sanalah Master kita. Kirim perintah, kumpulkan 100,000 pengawal Phantom. Kita bergerak untuk menyambut Master pulang. Lu Chen, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja? Ini aneh. Bagaimana aku dapatkan kekuatan aneh ini di dalamku? Dan gambar-gambar di kepalaku. Apa itu? Apakah ini ingatan? Keluar saja jika kau baik. Jangan mati di rumah dan merusak nilai hartaku. Sayang, aku akan terlambat. Lu Chen, kau terlambat. Pas, ada urusan mendadak. Terlambat. Ini perusahaan yang benar, bukan peternakan babi. Kau tak bisa seenaknya datang dan pergi kapan saja. Mengerti? Gajamu Daipatong 1000. Terus bagaimana? Mau mukul aku? Pukul aku. Silakan, coba saja. Mencoba menakuti kakekmu? Parenti jika tak sanggap. Maesuk. Sutradara Chu, orang yang kau suruh selidiki, adalah pengemis yang kita temukan 3 tahun lalu. APA. Ada APA, President Chu? Tidak ada. Lanjutkan. Ya. Setelah bebas tugas, saya menempatkannya di rumah pensiunan kami, milik San Mei. Sekarang dia bekerja di resor kami, sebagai tukang pijat, menggunakan nama Lu Chen. Ini adalah barang bukti dari kiriman Lu Chen, dokumen dan barang pribadi. Lu Chen. Dia berani pakai nama ITU? Pekat dia saja. Ya. Tunggu. Lepakan saja. Mari kita pertahankan dia. Beritahu resor untuk menempatkannya pada pekerjaan terburuk. Buat dia menderita. Kita lihat bagaimana dia bekerja. Dimengerti. Sekretaris Chen, tenang saja. Saya sudah muak dengan Lu Chen juga. Anggap saja beres. Lu Chen, Kukira Chan Lu, Melendunjimu. Sekarang kau milikku. Kau, cepat panggil Lu Chen. Ya. Lu Chen,
Ada. 1 truk semen. Bawa ke atap. Lewat tangga. Tidak ada debu. Di lift. Cepat. Sejak kapan terapis mengangkut semen? Aku buat aturannya. Kau akan lakukan apa kataku saat kukatakan. Kerja atau keluar. Saya keluar. Sekarang. Keluar. Anak manja. Aku memandang ke atas. Ke arah sinar rembulan. Presiden Wang. Suatu kehormatan Anda hadir. Silakan duduk. Pria yang baru saja meninggalkan tempat Anda. Pria muda itu, bernama Lucien. Bekerja untuk Anda? Lucien memang salah satu terapis kami. Lucien. Anda mengenalnya? Itu mantan suami. Betapa nyamannya. Tikus kecil itu merusak rencana saya semalam. Beraninya dia melawan Anda. Biar saya urus. Bukan tersinggung, hanya kecoa. Yang menurutku, dia menjijikan. Tuan Wang. Saya mengerti. Saya punya banyak cara untuk menghancurkannya. Lihat Dan Pelajari. Penggawal. Bawa Lucien ke sini. Apa yang kau lihat? Jangan berani menatapnya. Tuan Wang di sini, pria dengan status mulia, tak pantas kau tatap. Pergi, kosongkan tempat sampah itu. HI. Bersihkan sekarang. Apa? Kau marah? Jangan terlalu percaya diri. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Ku akan belajar Selonka demi Selonka. Apa artinya? Menentends-tu? Harganya akan mahal. Lucien, segera keluarkan sampah itu. Atau kau cute. Lucien. Nona Chu yang menyelamatkan. Sampai kau membalas hutang nyawamu padanya. Kau tak boleh menghina tamu terhormatnya. Ada apa? Merasa kasihan? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin tahu. Bagaimana aku dengan orang tak punya nyali selama 3 tahun. Twinkle, 100.000 penjaga Phantom. Teletiba, Sekra, Diam. Di luar Jiangzhou. Dimengerti. Dinding kota, tidak ada yang bergerak. Tanpa perintah langsung. Jericho. Mengerti? Baik, Tuan. Twinkle, haruskah kita beritahu gubernur? Bantuannya bisa mempercepat pencarian Sang Guru Kiel. Tidak perlu. Misi ini sangat rahasia. Bocoran apapun akan dihadap dengan hukuman militer. Harris. Lafitte 1982. Coba saja. Terima kasih, Tuan Wang. Ayo minum. Lihat dia. Mangenge. Apa dia tampak seperti seseorang yang mange Siza? Tahu tidak? Memang terlihat begitu. Ini membuktikan. Satupilion mengubah segalanya. Ikuti dia. Dan kau akan tetap wanita tak berharga. Ikuti aku. Kau akan mencicipi anggur senilai $100.000. Dan merasakan kehidupan kelas atas. Aku. Menyesal baru sadar, kebenaran itu terlambat. Ku hanyalah bagian terbawah masyarakat. Selalu ikut campur. Uruzan orang lain. Singgu Manglikan. Akan kubuat kau mengerti. Ko. Pantasnya hanya mengai selamanya.
Lu Chen. Kau seharusnya bersyukur bisa mencicipi anggur senilai $100.000 hari ini. You Captain terima kasih pada Tuan Wang. Zheng Xiong. Aku takkan berterima kasih. Lu Chen, apa kau tidak takut dipecat? Aku hanyalah seorang teknisi rendahan. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang dan mencari nafkah. Mengapa kau terus menggangguku tanpa henti? Mengapa? Katakan padaku. Apa kesalahanku padamu? Mengapa kau harus menghancurkanku sepenuhnya? Saudaraku, jangan. Ko, mengapa kau berdiri di sana? Tangkap dia. Segera ikat dia. Hari ini aku akan membuatnya terikat 18 cara. Apakah itu kaki kananmu yang menendangku? Amankan kaki kanannya. Tunggu sebentar. Tunggu, Presiden Wang. Ada apa? Kau juga mau mencoba? Tidak, jangan. Aku baru ingat sesuatu. Dia seperti melanggar. Chen Lu, Sekretaris Direktur Chu. Bagaimana kalau mengajaknya datang nonton bersama? Sekretari Chu Yuxiong. Bagus. Telepon dia sekarang. Aku tak mau lihat pematahan kaki. Yuris Sendiri, jangan keterlaluan. Apa yang terjadi? Manajer teknisi kota hiburan, Zheng Xiong, menghubungi. Katanya, Lu Chen melukai Wang Changhong. Dia sudah ditangkap. Wang minta kita patahkan kakinya. APA. Zheng Xiong ngapain saja? Mereka di mana sekarang? Di kantor teknisi kota hiburan. Kerahkan semua satpam. Berangkat sekarang. Presiden Wang, Sekretaris Chen tak bisa datang. Sayang sekali. Pemandangan spektakuler akan dia lewatkan. Pemilik istana pakai kekuatan ilahi lagi. Mengkingka. Dia dalam bahaya. Penjaga, kumpulkan pasukan hantu segera. Lokasi target 20 km timur laut. Maju kencang. Saya. Main dure. Cepat. Bergerac. Sekarang dia terluka. Tahun dia sekarang. Aku akhiri kau. Mundur. Kukira ada orang penting. Ternyata Presiden Chu. Dia, benarkah dia? CEO Lingxian Group. Penyelamatku, Chu Yuxuan. Bagaimana bisa dia? Kacau sekali. Bagaimana bisa kau menjadi manajer di sini? Presiden Chu, ini tak ada urusan denganku. Semua gara-gara Lu Chen. Lihat apa yang terjadi. Manajer Wang terluka. Lia ini. Pegawai Anda menyerangku. Kau harus memberiku jawaban sekarang juga. Setelah investigasi selesai, saya akan memberikan jawaban kepada manajer Wang. Namun sebelumnya, perintahkan pengawalmu untuk membebaskan stafku. Bagaimana jika aku menolak? Wang Changhong, ini perusahaan saya. Kau tak punya wewenang untuk mengajariku. Apakah kau pikir Departemen Keamanan saya hanya pajangan? Bagus. Sangat bagus. Semoga kau tetap berani saat kita bertemu lagi. Pergi. Kau. Hanya seorang beraninya kau mempermalukan seperti ini. Chu Yuxiong. Kerja bagus. Pas sekali waktunya. Presiden Wang, jika kau benar-benar ingin berurusan dengan Lu Chen, aku akan cari cara lain. Sayang sekali pamanku pergi menemui Gu Changlong hari ini. Kalau tidak, bahkan dengan Chu Yuxuan di sini, kami takkan gentar padanya. Jabatan Wapres Paman masih berharga bagiku. Bagi mekanik rendahan, itu tak sepadan memainkan kartu ini. Segera.
Cellule Lingxuan Group akan jadi milikku. Ketika hari itu tiba, Chu Yuxiang, aku akan membuatmu membayar atas kesombongan. CEO Chu, aku sungguh tidak tahu itu Anda hari itu. Andai ku tahu itu Anda, aku takkan berani. Kakak. Presiden Chu, meski aku miskin, tawaranku masih ada. Jika Anda izinkan, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Dengan gaji 4,000 yuan yang kubayar padamu. Anda mau bertanggung jawab padaku? Itu rencanamu? Aku akan tulus pada... Tak usah bicara. Sudah kubilang. Kita bukan dari kelas sosial yang sama. Jangan punya fantasi delusimu. CEO Chu, darurat. Baru saja, pemasok utama kami menelepon serentak, meminta pembayaran. Arus modal kita akan kolaps. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka berjanji perpanjangan 1 bulan? Ini pasti rencana Wang Changhong. Sisi pemasok, jaga agar mereka tenang. Gu Changlong dari Red Pine Capital akan segera datang untuk inspeksi. Jika dia berinvestasi, masih ada harapan. Saya akan menemuinya. Siapkan materi. Dimengerti. Presiden Chu, rumor mengatakan rantai modalmu akan segera putus. Benarkah? Urusan perusahaan kami. Tak perlu Anda urus, Presiden Wang. Presiden Chu, tak perlu basa-basi. Kita kenalan lama. Bagaimana bisa saya tak terlibat malam ini di Hotel Yin? Saya pesan ruangan pribadi. Mari kita bahas. Investasi 1 miliar. 100 000 makan malam. Sais-tu Ju? Direktur Chu, Seiya Yakinanda. Cukup bijaksana untuk membuat pilihan yang tepat. Bukankah Anda berjanji bertanggung jawab? Bisakah Anda menghasilkan 1 miliar? Jika bisa, aku milikmu. Pergi. Apa yang terjadi? Tidak pernah terjadi. Jangan sampai kutemui kau lagi. Wah, jika bukan kesayangan Presiden Chu, anak emas? Organ vitalnya mengalami kegagalan katastrofis. Kerusakan kosmik mendekat. Hidupnya takkan berhenti jam. Mingge, anjing kampung, untuk apa kau berdiri di sini? Pergi sana. Pak Tua, organ dalammu mulai mati. Segeralah ke rumah sakit. Sebelum terlambat. Siapa yang biarkan badut itu berkicau omong kosong? Berani sekali kau menyumpahi kakekku. Lu Chen, kau benar-benar lansang. Tuan Gu adalah tamu terhormat. Jika kecerobohanmu, omong kosong, menggagalkan kesepakatan investasi ini, Presiden Chu akan menghancurkanmu. Kemasi menjamu dan pergi. Grup Lingxuan tidak butuh orang sepertimu. Kekacauan ini sangat memelekan. Tuan Gu, kami menyambut inspeksi Anda. Keramahan Anda tercatat. Ini Heni ala, kesepakatan yang saling menguntungkan. Apa yang terjadi di sini? Presiden Chu, Anda harus tanya kepada kesayanganmu, Mirid Lu Chen. Ani, saya mengerti. Kami sedang menjamu Tuan Gu saat dia masuk dan mengaku orang tua itu sekarat. Sungguh omong kosong. Ini keterlaluan. Tak pernah kubayangkan kau akan jadi kegagalan total. Presiden Chu, Kau dipecat. aku tidak bermaksud mengutuk siapapun. Aku hanya mengatakan kebenaran. Diam. Aku tak mau dengar sepatah kata lagi darimu. Sekarang juga, pergi dari hadapanku. Lu Chen, Presiden Chu bilang minggat. Kau tuli? Atau harus ku seret kau keluar sendiri? Baiklah. Aku akan Tuan Gu, maaf atas kejadian tadi. Semoga tidak keberatan. Tidak apa-apa. Bukan masalah. Presiden Chu, jangan dipikirkan. Presiden Chu, sebaiknya fokus pada mendisiplinkan stafmu. Jika ada sesuatu pada kakekku, masalah akan kalian semua akan senggak menenggangnya. Tuan Gu. Kekek. Kenapa? Kekek. Tuan Gu. Kekek. Ambulans, panggil ambulans. Menunggu ambulans terlalu lama. Ada rumah sakit dekat sini. Bawa beliau ke sana dulu. Mengerti.
Sampai kami temukan Dianzu, tanpa perintah, seekor lalatku. Siapa kamu? Ini perusahaan saya. Kenapa kau tidak izinkan saya pergi? Kami pengawal Phantom bertugas. Siapapun yang mengganggu, akan dieksekusi segera. Personel militer. Komandan, Tuan Besar Gu kena serangan jantung. Kondisinya kritis. Dia butuh perawatan darurat. Kami mohon keringanan Anda. Saya dari grup Ling Xuan, Ketua Dewan Direksi. Bagaimana bisa saya bantu penyelidikan Anda? Berikan saja perintahnya. Biarkan orang-orang ini pergi. Terima kasih. Sekarang, Presiden Chiu, kumpulkan semua grup Ling Xuan. Staf di sini segera. Ana, pedang pembasmi dewa tak bereaksi. Mengkingka, Tuan Kuel telah pergi? Presiden Chiu, apakah Simua sudah hadir? Semua grup Ling Xuan, anggota staf, termasuk petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan terapis pijat, sudah terdata. Nona Chiu, ini sangat penting. Saya harus kerahkan tim saya untuk cari setiap sudut gedung ini. Mohon kerjasama. Silakan. Commander, tidak ada. Munder. Han Kuei, Gubernur Jiangzhou. Kenapa dia di sini? Berhenti di sana. Saya Han Ku, Gubernur Jiangzhou, meminta audiensi dengan Tuan Mirage. Tuan Mirage, terkait kunjungan inspeksi Anda ke Jiangzhou. Penerimaan saya yang tertunda tak termaafkan. Saya mohon ampun. Tidak masalah. Saya baru saja mengetahui tentang kedatangan Tuan Mirage. Oleh karena itu, saya menyiapkan jamuan makan malam. Bolehkah saya memohon kehadiran terhormat Anda malam ini? Tidak perlu. Saya punya urusan mendesak. Tak ada waktu untuk jamuan. Lebih lanjut, mengenai urusan itu, untuk misi Jiangzhou Anda saat ini. Jika Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk meminta. Saya akan sepenuhnya bekerja sama. Jika perlu, saya akan memberitahu Anda. Tetap diam kecuali dipanggil. Kakak, saya punya urusan lain. Dengan hormat mengantar Anda. Tuan Qiu. Orang itu, apa latar belakang mereka? Seseorang yang jauh melampaui jangkauan kita. Di mata orang lain. Saya penguasa tertinggi negara ini. Tak tersentuh dan dihormati. Namun di pandangan mereka, saya hanyalah serangga yang tak berarti. Satu kibasan saja bisa menghancurkanku sepenuhnya. Lu Chen Cao. Kau bilang, menjalani hidup seperti ini. Betapa menyedihkan hidupmu. Istrimu membencimu. Uang suamu lenyap begitu saja. Bahkan wanita yang ingin kau lindungi, tak bisa kau selamatkan. Kau benar-benar tak berguna. Menyedihkan. Dr. Lee, bagaimana kakekku? Apa dia baik-baik saja? Nona Gu, kondisi Tuan Gu kritis. Beberapa organ dalam mengalami kegagalan. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Dr. Lee, Anda adalah dokter Jiangzhou. Terhebat. Kumohon, pikirkan sesuatu. Yuan, berapapun jumlahnya, akan kubayar. Nona Gu, ini bukan soal uang. Kami sudah mencapai batas. Tidak ada jalan lagi. Anda, bersiaplah untuk terburuk. Dr. Lee. Pak Tua, organ vitalmu mulai berhenti berfungsi. Pergi ke rumah sakit. Sekarang. Atau akan terlambat. CEO Chiu. Siapa orang yang perusahaan pikat hari ini? Pria yang Anda sebutkan, namanya Lu Chen. Untuk apa Anda butuh dia? Tadi di rumah sakit. Kakek divonis kritis. Mereka bilang dia sekarat. Dan gejalanya cocok persis prediksi Lu Chen. APA. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Lu Chen bisa mengenali gejalanya, pasti dia cara menyelamatkan kakek. Presiden Chiu.
Tolong hubungi dia. Mohonlah ia mencari cara untuk selamatkan kakekku. Ini. Baiklah. Tetap tenang. Akan kukontak dia sekarang. Lulu, cari nomor Lu Chen dan kirimkan padaku. Sayap. Kecuacu, nomornya sudah terkirim. Tiga tahun. Kau bilang menemaniku. Akan berguna? Bajingan itu berani memutus teleponku. Siapkan aku akan keluar. Lu Chen. Lu Chen. Lu Chen. Hey Cantik, siapa yang kau cari? Buka Matimer dan lihat dengan jelas. Ini aku. Oh, itu Presiden Chu dengan jabatan tinggi Anda. Mengapa datangku kontrakan kumuhku? Lu Chen, bagaimana kau tahu Gu Changlong sakit? Sakit. Aku tidak melihatnya, saya hanya bicara omong kosong. Lu Chen, sekali ini saja, tolong bantu aku, sembuhkan penyakit Gu Changlong. Dia adalah klien yang sangat penting bagiku. Presiden Chu, Anda salah paham. Saya hanya seorang teknisi pijat. Saya bahkan bukan teknisi lagi. Kau pecat aku. Coba kau katakan bagaimana orang sepertiku, tahu cara menyembuhkan penyakit? Presiden Chu, bukankah begitu? Lu Chen. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Lihat dirimu seperlekamer. Pembangkangan, pinairangan, membuat klien penting marah. Salah satu saja cukup untuk memecatmu 10 kali. Jadi, Chu, kau genius. Mengenai pemecatanmu, tentang itu, aku tidak punya keluhan sama sekali. Jadi, ada hal lain lagi? Kau benar-benar tidak mungkin. Lu Chen. Kakbai, ada yang bisa saya bantu? Kau sudah minum. Di siang bolong, tidak bekerja? Kenapa kamu minum? Kakbai, saya kehilangan pekerjaan. Uang sewa yang ku berhutang, mungkin butuh waktu untuk membayarnya. Saya akan pindah besok dan mengosongkan apartemen. Untuk tunggakan sewa, Anda harus menunggu sampai saya dapat pekerjaan baru agar bisa dibayar. Kehilangan pekerjaan itu bagus. Tidak perlu khawatir. Asal setuju, selesai teriku. Tidak masalah, saya akan hapus 3 bulan sewa dan biarkan kau tinggal gratis selama 3 bulan lagi. Walau saya hanya seorang terapis pijat, saya punya prinsip dalam urusan hidup. Saya menjual kalian, bukan diri saya. Omongan tidak masuk akal apa itu, bahkan jika kau membayar saya di muka, saya tidak akan menermania. Dan kau minta kelonggaran sua dalam mimpimu saja. Nona bye, APA, syaratnya, coba katakan. Baiklah, saya bicara belak-belakan. Saya ada reuni sekolah. Malam ini, perlu kau berpura jadi pacar. Hanya 1 malam. Mencakup 6 bulan. Sua, setuju? Tidak. Saya tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak? Ini hanya berpura-pura. Jadi pacar. Bukan meminta kau naik gunung pedang. Kau laki-laki atau bukan? Baiklah. Saya akan melakukannya. Tapi Nona, janji 6 bulananmu. Sebaiknya bukan hanya kata-kata kosong. Jangan khawatir, hanya sua in ambulan. Saya bye. Tidak akan mengingkari janji. Karena ini, saya sudah siapkan pakaian bersih untuk bersihkan diri dan terlihat rap. Malam ini, jangan permalukan saya. Di antara tamu malam ini, ada seseorang yang Mizu Bebuyu Tengku. Jangan banyak bicara. Ikuti arahan saya. Sayap, mengerti. Kau kenal dia? Orang biasa sepertiku tidak akan pernah tahu putri kaya raya seperti itu. Duzu, Kemari, du duc d'Issini. Bava. Baitsu, siapa mencolok yang kau bawa? Bukankah kau akan memperkenalkannya? Cowok norak? Ayolah, Suron. Kau masih sekesar. Biasanya, tetap saja tak bisa bicara baik. Biar saya perkenalkan semua. Kepada pacar saya, Lu Chen. Jadi dia pacarmu? Lu Chen, TSK, TSK, TSK. Nama itu terdengar persis dari novel romantis.
Maaf kami terlambat, semua. Saya sudah bayar tagihan, sebagai permintaan maaf, atas keterlambatan kami. Oh. Siapa pria gagah itu? Sangat tampan. Dan sangat murah hati. Pria idaman sekali. Biar saya perkenalkan semua. Yang ini adalah pacar saya, Zhang Kun. Dia seorang manajer. DI Red Pine Capital. Wow, Red Pine Capital? Seiya Dongar. Karyawan mereka, gajinya di atas 1 juta. C'est un gaye yutan dollar. Itu hanya untuk staf tingkat pemula. Zhang Kun seorang manajer. Kau pikir dia mau menerima? Sedikit? Surong sangat beruntung mendapatkan pria sehebat itu. Sementara itu, Baiju berkencan dengan pecundang. Jujur saja, Baizu, dulunya ratu kampus kita. Hai Baizu. Apa pekerjaan pria NU? Kau masih belum memberitahu kami apapun tentang dia. Malu untuk berbagi? Hahaha. Pinjaman miliaran dolar hari ini harus diamankan. Jika tidak, grup Ling Xuan tidak akan bertahan 3 hari lagi. Xu Yuxuan, kamu harus kendalikan emosimu. Tetaplah tenang. Bahkan jika dia memanfaatkanmu, kamu takkan celaka parah. Nona Chu, Tentang permintaan tolongku. Bagaimana hasilnya? Presiden Gu, saya sudah dekati Lu Chen. Tapi dia menolak. Tak ada yang bisa kulakukan. Presiden Chu, kalau begitu tolong, kirimkan lokasinya padaku, aku akan mencarinya kini. Saya baru saja di Hotel Galaxy beberapa saat lalu. Dia mungkin makan di sini. Kalau kau ingin mencarinya, kau bisa datang. Hotel Galaxy. Manager Gu, ini aku, Guyan. Nona Gu sudah di sini. Apakah Anda makan bersama kami? Segera saya siapkan meja. Manager Gu, saya perlu bantuan kecil. Jika Anda tidak keberatan, ada tamu bernama Lu Chen makan di hotel Anda. Bisa Anda periksa untuk di kamar pribadi mana dia? Juga, kirim 2 anggur premium. Kisaran harga berapa yang Anda inginkan? Saya ingat Anda punya 2 botol edisi terbatas. Romani Conti, benar? Kedua botol itu bernilai lebih dari 3 juta. Yakin Anda mau memberikannya? Ya. Antar 2 botol ini. Tolong masukkan ke akun saya dulu. Nanti, saya akan bir langsung. Demon Gerti, akan saya atur sekarang. Oh, satu hal lagi, saat mengantar, jangan bilang dari saya. Katakan saya, seorang teman mengirimnya, untuk seluruh ruang VIP. Paham? Minuman semahal ini? Kenapa Anda mengirimnya tanpa nama? Rumit, dia mungkin menolaknya. Ikuti saja instruksi saya. Dimengerti? Tenang saja. Saya akan beritahu Sophia. Siapkan mobilnya, ke Galaxy Hotel. Presiden Chu, mohon maaf. Ada urusan mendesak. Itu membuat saya terlambat. Presiden Wang, tidak perlu minta maaf. Saya baru saja tiba. Presiden Chu, perawatan kulit. Apa yang biasanya Anda pakai? Fulianda. Cealus Cream. Director Wang, silakan duduk. Saya sudah memesan hidangannya. Makanan akan segera disajikan. Oh, tentu saja. Tidak terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Baiju, hanya memintamu memperkenalkan pekerjaan pacarmu. Kenapa wajahmu begitu pucat? Mungkinkah pekerjaannya ada yang disembunyikan? Merendakan orang. Pacarku adalah kontraktor proyek. Tidak ada yang memalukan. Aku tak menyebutnya agar tidak pamer. Sepertimu. Kontraktor? Serius? Dia tidak terlihat seperti itu. Dia lebih tampak pekerja konstruksi dengan standarmu. Baizu, kenapa mau terima pekerja kasar? Xuru, kau terlalu banyak berpikir. Bicara soal proyek, perusahaan kami baru saja berinvestasi dalam pembangunan besar, bernilai miliaran dolar. Proyek skala besar. Tuan Lu. Bisa beritahu kami, proyek spesifik mana yang kau kelola? Mari, lewati obrolan bisnis hari ini. Ini reuni angkatan. Kita di sini untuk reuni. Terlalu banyak bicara bisnis. Turksan Saraka. Baizu benar. Pertemuan angkatan. Jangan sampai tercemar. Omongan uang. Permisi. Saya perlu ke toilet. Tuan Wang, hentikan ini. Chu Yuxuan. Presiden Wang, jangan lakukan ini. Presiden Chu,
Mari kita bicara terus terang. Karena Anda datang hari ini, itu membuktikan. Kau t'as eu bagaimana Inyaka. Berakhir bagimu, bukankah begitu? Jika kau batu padaku. 1 miliar ini milik, jadilah penurut. Director Wang. Saya bukan orang seperti itu. Tunjukkan rasa hormat. Sayang. Aku sudah lama menginginkan, begitu lama. Jika kau menyerah padaku, bukan hanya 1 miliar, bahkan 2 miliar, akan kuberikan padamu. Semuanya milikmu. Santai saja. Kau mencari mati? Lu Chen. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Pria ini memperlakukanmu seperti ini. Tapi kau membelanya? Bagaimana dia memperlakukanku? Itu urusanku. Bukan urusanmu. Dan sudah kubilang sebelumnya. Pak Wang. Saya minta maaf atas namanya. Masalah ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Pak Wang, tunggu sebentar. Saya akan beri Anda penjelasan nanti. Lu Chen, apa kau dikirim untuk mengacaukanku? Kenapa kau selalu menggagalkanku di saat genting? Preman itu mencoba menyerangmu. Aku melindungimu. Namun kau menyalahkanku karena merusak karirmu? Aku tidak sepolos yang kau kira. Aku sudah menghadapi persaingan bisnis tak terhitung. Aku tahu cara mengatasinya. Aku tidak butuh bantuanmu. Bantuan yang kontraproduktif. Banchuan Makam APA ITU Chu Yukshuan di duniamu. Apakah ada yang berarti selain karir berharga dan uangmu? Yeah. Jika preman itu menuntut tubuhmu sebagai ganti untuk investasi $1 miliar, apakah kau setuju? Yeah. Tidur dengannya, setidaknya memberiku dana. Apa yang kau berikan setelah mengambil pertamaku? Tidak ada. Yukshuan Chu. Aku salah tentangmu. Itu kesalahanku, Lu Chen. Aku tak pernah sadar. Kau wanita seperti APA. Siapa aku? Bukan urusanmu. Dan satu lagi, Jorai hidupku. Kita bukan dari kelas sosial yang sama. Jalan kita takkan bertemu lagi. Orang seperti wanita tak tahu malu. Tak pantas mengenal aku. Yuxian. Jean Gansedi. Si rakyat jelata itu Akan Kuru Diasegera. sekarang, ayo makan malam dulu. Aku pesan ruang pribadi Di Sky Lounge. Setelah makan malam, aku akan mengajakmu keluar. Ikutlah dengan... Mau kemana? Dasar mesum, pergi ke neraka. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mohon maaf, semuanya. Maaf saya terlambat. Ada APA? Aku kenal pria itu. Dia tahu rahasia. Lu Chen, apa yang kau lakukan di sini? Manager Song. Sungguh suatu kebetulan. Bertemu di sini. Oh, Song Kun. Kau kenal pacar Pearl? Tentu saja. Dia terapis pijat di perusahaan hiburan kami. Tunggu, kau tidak tahu? Pearl, bukankah kau bilang pacarmu seorang insinyur, rekayasa? Macam apa sebenarnya itu? Kau luku sekali. Apa salahnya terapi pijat? Dia tetap pacar. Tak ada pekerjaan rendahan, jiwa yang tak berharga. Ngomong-ngomong, lupa ku sampaikan tadi pagi, dia menyinggung tamu VIP di perusahaan kami, sampai dipecat. Jadi sekarang, dia bukan lagi terapis. Bahkan, Baitsu. Aku tak pernah membayangkan kau serendah ini hingga berkencan. Denken orang begini. Pengangguran terlantar pun cukup baik untukmu? Ada pepatah untuk ini. Saat sulit menuntut. Langkah nekat, itulah. Hadirin sekalian, mohon maaf mengganggu. Saya manajer umum Galaxy Hotel. Panggil saja Gu. Alasan saya, DI Zini adalah seorang VIP misterius. Mengirimkan Anda 2 botol anggur langka nan antik edisi terbatas. Sébua Romanée Conti, 1990. Sangat eksklusif. Benar. Jeli sekali. Ini tahun 1990.
Romane Conti, Dai Seluru Jiangzhu. Kurang dari 10 orang pernah mencicipi anggur ini. Semuanya, silakan dinikmati. Manager Gu. Anggur ini berapa harga per botolnya? Mungkin puluhan ribu. Puluhan ribu per botol. Tak sepadan saya antar sendiri. Izinkan saya beritahu semua. Kedua botol ini, tiap botol bernilai lebih dari 1 juta. Astaga. Anggur senilai $1 juta. Harus saya posting ini. Baik. Semuanya. Nikmati saja. Saya tidak mengganggu. Anggur semahal ini, siapa yang mengirimnya? Pengirimnya tak penting, tapi untuk siapa itu penting. Untuk siapa? Bukankah sudah jelas? Ya. Selain Kunge, untuk siapa lagi? Ya, hanya Kunji. Seseorang dengan statusnya bisa membuat bos besar, memberikan anggur senilai $1 juta. Zhang-Kun kita. Biasanya berurusan dengan CEO perusahaan besar. CEO. Mereka kebanyakan punya kebutuhan pendanaan. Jadi, menyanjungnya tidak mengejutkan. Oh, hanya 2 botol anggur, tidak perlu sopan. Ini akan kubuka untuk semua. Mari kita sisipi. Ah. Kunge, tunggu sebentar. Ada yang ingin kukatakan. Kakak Kun. Sebotol anggur ini seharga 1 juta yuan, bahkan seteguk kecilnya. Hampir berharga 100.000 yuan. Menurutku, Beba apa penipu dan orang rendahan. tidak pantas meminum ini. Kalian semua setuju, kan? Tentu saja. Beberapa orang di sini sungguh tidak pantas untuk anggur sebagus ini. Tepat sekali. Seorang pengangguran tanpa pekerjaan, berpura-pura menjadi seorang taipan konstruksi, betapa menjijikan. Anggur jutaan yuan ini, jangan sampai terbuang pada orang seperti dia. Era Timur, 10 km dari sini, segera ke sana. Diamond Journey. Karena kalian semua merasa begitu. Maaf, kawan. Kamu tidak akan mendapatkan satupun dari ini. Sini bawakan, manis. Ini hanya alkohol yang terlalu mahal saja, bahkan jika itu nektar para 2. Aku tidak akan meminumnya. Kalian yang terobsesi uang, orang-orang dangkal, tidak pantas menyita waktuku. Reuni kelas ini tidak layak dihadiri. Lu Ken, ayo pergi. Presiden Gu, saya sudah mengikuti instruksi Anda mengirimkan 2 botol itu. Romane Conti tahun 1990. Tapi Presiden Gu, menurut saya grup itu hanyalah orang desa. Tak satupun dari mereka pantas menerima prestise itu. Anggur-anggur terbaik itu. Bagai mutiara bagi babi. 3 juta itu bukan apa-apa bagi perusahaan yang lain. Tidak penting, tapi yang si Lu Chen itu perlu perhatian khusus. Saya akan segera tiba. Kita akan bahas detailnya langsung. Lu Chen. Xiao Zhao. Kemari. Periksa ruang 308. Temukan Lu Chen di sana. Pastikan dia diperlakukan dengan sangat hati-hati. Dimengerti. Director Gu, Lu Chen pergi lebih awal. Dia sudah pergi. Anggur baru saja tiba. Kenapa dia pergi? Saya dengar mereka bilang, Lu Chen hanyalah pengangguran. Mereka mengaku dia tak pantas minum anggur itu dan mengusirnya. Tamu yang dituju tak dapat apa-apa, sementara yang lain meminumnya. Tidak bisa diterima. Saya akan membuat mereka. Lu Chen, maafkan aku. Kalau bukan karena aku hari ini, kau takkan jadi begitu terhina. Kakpai, ini bukan salahmu. Tak ada yang menyangka akan jadi begini. Lagi pula, kalau aku tak sebenarnya tak berguna, ini takkan pernah terjadi. Siapa bilang kau tak berguna? Aku rasa kau hebat. Karena mereka tak mengizinkan minum, Kakpai kontraktor. Malam ini, kita minum sampai mabuk. Ayo. Semuanya. Hong Song Group kami punya kabar penting. Tamu terhormat kami Lu Chen telah diusir. Manager Gu. Anda pasti keliru. Lu Chen Heniala. Orang tak punya pekerjaan. Beraninya dia mengaku tamu VIP agar tak mencemari anggur indah ini. Kita semua sepakat mengusirnya. Dia lebih rendah dari siapapun. Tanpanya, Bisakah kau cicipi anggur jutaan? Manager Gu. Anda salah besar.
Anggur ini tak mungkin. Untuknya. Pasti dari bos untuk saudara Kun. Sang Kun. Dia mungkin terlihat penting bagimu, tapi bagi kau, dia bukan siapa-siapa, manajer biasa sepertimu. Berani minum edisi terbatas. Romane Conti? Kau harus tahu posisimu. Biar ku jelaskan, 2 botol ini anggur tak ternilai, dikirim oleh VIP misterius khusus untuk Lu Chen. 2 botol ini Anggur tak ternilai. dikirim oleh VIP misterius khusus untuk Lu Chen. Tapi kalian bodoh, mengusirnya, dan sekarang kalian bayar 3 juta yuan. Untuk kedua botol. Bayar sekarang. Atau tak ada yang pulang malam ini. Managegu. Perilaku ini sangat tidak pantas. CEO kami, Nyonya Gu, adalah VIP teratas di sini. Jika Seyalaporkan. Kejadian ini padanya. Beliau mungkin akan berpikir ulang untuk bertransaksi di sini. Bukan maksud saya tidak sopan, tapi manajer rendahan, tak berani bicara pada Nyonya Gu langsung. Ngomong-ngomong soal Nyonya Gu, beliau akan segera tiba. Nanti kau akan menghadapi amarahnya. Presiden Gu, ada keperluan apa? Izinkan Seya memperkenal Kandiri. Zhang Song dari Hong Song Investment. Zhang Song dari Hong Song Investment. Panggil saja saya Xiao Shang. Nyonya Gu. Itu karyawan Anda, Sendiri, Xiao Zhang. yang mengusir tamu Anda. Ayo, have a scan. Tahu tidak, kawan? Kau sudah di titik terendah. Kau berutang padaku, 3 bulan. Sekarang kau bahkan kehilangan pekerjaanmu? Aku tidak lihat bagaimana kau akan bertahan di Jiangzhou. Aku akan cari pekerjaan baru. Kakpai. Soal sewa. Segera ku bayar. Sudah kubilang, kalau kau datang hari ini, akan ku kecualikan sewa 6 bulan. Ku pegang janjiku. Jangan khawatir. Ayo lagi, 1 putaran lagi. Kau pekat Lu Chen? Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Baiklah. Hebat. Namun, kau dipekat. Jean Gant. Presiden Gu, bukan aku. Ini semua salah pacarku yang sialan. Siniko. Kenapa kau duduk? Minta maaf pada Presiden Gu. Gu, pihak Gu. Saya tidak tahu. Dia teman Anda. Saya. Minta maaf dengan tulus. Gutwa, ambil kembali anggur ini. Mereka tidak pantas mendapatkan. Oh, usir orang-orang ini dari sini. Mereka mengganggu pemandangan. Manajer Gil, darurat. Sekelompok massa mengepung restoran kita. APA? Biar aku lihat. Amankan semua jalan keluar. Tak seorang pun diizinkan masuk atau keluar tanpa pemeriksaan. Setelah pemeriksaan keamanan, personel yang berwenang boleh lewat. Diamond Journey. Maju. Manggir. Siapa kau ini? Berani-beraninya kau menghentikanku? Kau tahu siapa aku? Waktuku lebih berharga daripada nyawa kalian. Jika kau menyia-nyiakannya, bisakah kau bayar harganya? Pergi sekarang. Kau berani memukulku? Satu kata lagi, kami akan gunakan kekuatan mematikan. Lanjutkan. Siapa Anda sebenarnya? Pak Twagu, jangan panggil keamanan dulu. Orang-orang ini punya koneksi kuat. Direktur Gu, apakah Anda tahu Latar belakang mereka? Tidak juga, tapi saya tahu. Mereka dari peti, bahkan gubernur sendiri, harus menunjukkan rasa hormat. Ayo pergi. Masuk dulu. Ayo. Have a scan. Kakpai. Kau sebaiknya berhenti minum. Kau mabuk. Siapa bilang? Aku tidak pernah mabuk. Bagaimana mungkin aku mabuk? Kakpai. Bengan. Aku. Tuan, seluruh hotel telah digeledah. Tidak ada jejak keberadaan kepala kuil.
Sepertinya, kita terlambat selangkah. Kita harus menunggu pedang pembantai dewa. Kebangkitan spiritual berikutnya. Parenta, tinjau rekaman CCTV Galaxy Hotel. Identifikasi semua yang pergi. Dalam setengah jam terakhir, cocokkan mereka dengan individu yang sebelumnya terlihat di Lingshan Corporation. Diamond Journey. Nona Bai. Nona Bai, jangan sampai masuk angin. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku ketakutan. Mi Bai. Aku bersumpah, aku takkan pernah meninggalkanmu. Kau membohongiku. Kau berjanji. Kau takkan tapi pada akhirnya, kau pergi begitu saja. Kau tahu betapa sulitnya tahun-tahun ini bagiku. Apa kau punya gambaran? Siapa yang Nona Bai bicarakan? Saya Pak Kerngen. Pegang aku, Aku bermimpi setiap malam tentang pelukanmu. Ini dari rumah Lu Chen, dokumen Yang Diambil, dan barang pribadi. Mengapa ini ada di sini? Bagaimana bisa berakhir padanya? Presiden Chu. Soal Lu Chen lagi, kami butuh bantuan Anda. Presiden Gu. Bukan berarti saya tidak bantu. Saya sudah melakukan segalanya. Dia menolak. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Presiden Chu, bagaimana jika kita buat kesepakatan? Jika Anda meyakinkan Lu Chen untuk mengobati kakek saya akan menyetujui investasi 1 miliar di Lingshan Group tanpa memandang keuntungan. Apakah janji ini mengikat? Kata saya adalah janji saya. Baik. Saya akan coba sekali lagi. Cukup menunggu. Saya akan menghadapinya langsung sendiri. Banyak pertanyaan. Perlu jawaban tatap muka. Ketua Wang, alamat Lu Chen telah ditemukan. Teknisi rendahan. Berani Berulonkali. Menggagalkan rencanaku. Jika aku tidak mencabik dia berkeping hari ini, akan kuubah marga. Hubungi geng Serigala Hitam. Segera bergerak untuk membasmi hama itu. Diamond Journey. Teknisi sialan, kali ini akan kubuat kau memohon kematian, sambil menderita hidup-hidup. Lu Chen. Ada urusan apa? Tidak bisakah aku menjengukmu? Hari ini kau bilang, mulai sekarang, kau tak mau lagi ada ikatan denganku. Kau datang dengan agenda kan? Katakan saja. Aku tak suka bertel-tela. Di Madamer. Inilah diriku sebenarnya. Baiklah. Karena kau terus terang, aku langsung ke intinya. Berapa biayanya untuk mengobati Gu Changlong? Sebutkan syaratmu. Jika itu dalam kuasaku, aku akan wujudkan. Kalau begitu aku mau kau. Bisakah kau berikan? Setuju. Aku akan memberimu. Tuan, kami sudah pastikan bahwa orang di Galaxy Hotel malam ini, satu bernama Lu Chen, adalah ketua aula yang kita cari. Tunjukkan rekaman itu. 3 tahun, ketua aula. Akhirnya kami menemukanmu. Kediaman ketua aula, terkonfirmasi? Terkonfirmasi. Hello Arkan Parenta, Semua Unit Bergerak Sekarang. Tujuannya? Kalau begitu aku mau kamu. Bisa kau tangani itu? Baiklah. Aku akan memberimu. Yang kau mau hanya tidur denganku. Aku akan memuaskanmu. Asal kau bisa menyembuhkan penyakit Gu Changlong. Malam ini, aku akan menemanimu. Chu Yuxuan, di benakmu. Apakah karir benar-benar begitu penting? Lebih dari harga dirimu? Apakah lebih berharga? Kau tidak mengerti apa yang telah kulalui. Juga kau tak paham apa arti karir bagiku. Fire Kuberitahu. Bagi anak keluarga bangsawan, karir menentukan martabat. Jika aku bahkan tak punya itu, maka aku akan menjadi istri pajangan untuk dipamerkan untuk perjodohan. Menang aliansi politik terbaik. Jadi, orang tuamu tidak peduli sama sekali tentang perasaanmu? Kau tak mengerti. Di keluarga bangsawan, perasaan pribadi
Tak berarti apa-apa. Kepentingan keluarga paling utama. Kakak, sekarang setelah aku memberitahumu segalanya, aku butuh bantuanmu. Laju pula. Kau mengambil keperjakanku. Meskipun kau bukan suami idamanku. Setidaknya, dibanding Wang Changhong, aku lebih memilih tinggal bersamamu di sisiku. Lu Chen, di mana kau? Ambilkan aku air. Siapa wanita itu? Biar ku jelaskan, dia pemilik rumahku. Jangan bohong, tadi malam kau bersama aku, malam ini kau dengan wanita lain. Sekarang kau pura-pura setia dan mengajariku. Ini bukan seperti yang kau kira. Kau salah besar. Kau melihatnya tadi malam. Aku hanya menemaninya ke reuni kelas. Dia minum terlalu banyak. Tadi malam, aku juga mabuk. Lu Chen, aku tak pernah membayangkan kau akan mengulanginya lagi. Tidak ada apa di antara kami. Tidak terjadi apa-apa. Dia tidur di kasur dan aku di lantai. Lu Chen, kau pikir kau bicara dengan siapa? Lu Chen, kau benar-benar semakin menurun. Dengan wanita seperti dia, kau menurunkan levelmu. Dari mana pelakar ini datang? Datang kemari selarut ini, menggesek wilayahku, untuk meriunya. Tidak tahu malu sekali. Justru kau yang tak tahu malu. Tadi malam, aku bersama Lu Chen, jadi kau simpanannya. Yang merebutnya, pelakar. Kau yang pelakor di sini. Lu Chen dan aku sudah tinggal di sini selama berhari-hari. Tempat ini adalah sarang cinta kami. Ini rumahku. Pelakor kecil. Kau tidak diinginkan, jadi pergi. Kau yang tak punya malu. Directo Chu. Kita sudah berjalan sangat jauh. Ratusan meter jauhnya masih menoleh ke belakang. APA, tidak bisa lepas? Tidak. Apa maksudmu tidak? Dia menyatakan dengan jelas, secara tegas tanpa ragu. Tadi malam, dia tidur dengan Lu Chen. Tak pernah menyangka, kau punya daya tarik. Si cantik memukau itu, saya duhai. Terpikat pesonamu. Ini salah paham. Salah paham apanya? Kelilingi tempat ini. Director Wang, Pejinggan itu sembunyi di sini. Masalah, Wang Changhong di sini. Kakbai, kembali ke dalam. Apapun yang kau dengar, tetap bersembunyi. Siapa Wang Changhong? Kenapa dia mencarimu? Berhenti bertanya. Nanti ku jelaskan. Aku tidak pergi. Tidak tanpa jawaban. Ini tempatku. Siapa kau menyuruhku? Lu Chen. Akhirnya menemukanmu. Mari kita lihat hari ini. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Wang Changhong. Apa maumu? Apa rencanamu? Ingat apa yang kukatakan pada hari itu? Akan kuikat kau dan mempermainkanmu perlahan. 18 cara berbeda untuk mati. Tongkat dia. Saya kau? Ini rumahku. Jangan berani menyentuhku. Anak ini benar-benar pria idaman wanita. Setiap wanita di dekatnya berkelas atas. Dia tidak secantik Shu Yuxiong, tapi posturnya lebih bagus. Tubuh itu sih bermain denganmu pasti. Menari. Tempatmu? Kau pemilik rumahnya? Tepat sekali. Ini masuk tanpa izin. Kau melanggar hukum. Pergi sekarang atau aku panggil polisi. Panggil polisi? Apa yang harus kulakukan? Hei, apa yang kau lakukan? Ini ilegal. Ku seharusnya tahu. Di Jiangsu, aku, Wang Changhong, adalah hukum. Anak buah. Patahkan kaki. Jangan. Kau. Apa yang diperlukan agar dia selamat? Selamatkan dia? Hanya jika kau menggantikannya. Tidak mungkin. Kau bermimpi. Benarkah begitu? Jangan pukuli dia. Ingin aku berhenti? Bukan sepenuhnya mustahil. Mari kita lihat apakah kopinya. Ketulusan. Lepaskan semua pakaian. Biar kulihat dengan baik. Baiklah. Tunggu saja jenazahnya. Silent Lu Chen. Aku bahkan memberinya jalan keluar. Dia malah bersama wanita lain, menjengkelkan sekali. Tunggu. Jika aku pergi begini, bukankah mereka lolos? Tidak mungkin. Kalau aku kembali begini,
akan terlalu memalukan. Aku harus memikirkan rencana. Rencana apa? Investasi Guyan, benar. Jika kamu masih tidak bisa memutuskan, pisau ini akan mengakhiri kehidupan teknisi kecil. Ini sekarang. Berhenti. Wang Chenghong, APA Yang Kalakukan? Apa yang saya lakukan? Nonatsu. Seharusnya saya bertanya padamu. Apa yang membawamu ke sini? Di tengah malam buta, Urusinku, bukan urusanmu. Sementara ITU kau datang larut malam bersama gerombolan, menerobos masuk bersenjata. Sebutkan tujuanmu. teknisi yang ikut campur ini terus menggagalkan rencanaku. Tunggu, Rankana kita dalam masalah ini bersama. bukankah kau biarkan aku memberinya pelajaran? Kita tak punya tujuan bersama. Lajatila. Wang Chenghong, kau seharusnya, tokoh terhormat, patuhi batas hukummu. Diam, Chu Yuxiang. Kau hanya menginginkan pinjaman miliaran dolar. Antiquant sans diwaramu. Dengar baik-baik, kalian berdua akan melayani malam ini. Puascan aku donggon leyak. Dan miliaran itu menjadi milikmu. Sampah sepertimu. Tidak pantas. Baiklah, karena aku sudah menangani satu pengganggu. Tangkap dia juga. Wang Chenghong, apa yang kau lakukan? Wang, sentuh aku sedikit saja, dan aku bersumpah, kau akan mati kesakitan. Chu Yuxiang. Kau sudah mempermainkanku cukup lama. Malam ini kau akan membayar. Dengan berlipat ganda. Dua wanita kantik. Manggiburku malam ini. Wang Chenghong, dasar bajingan tak tahu malu. Kalau kau memang berani, lepaskan mereka, hadapi aku saja. Bokatanji. Berani ulangi lagi? Dasar bajingan tak tahu malu. Baiklah, nak. Kubunu ko sekarang juga. Dasar bajingan tak tahu malu. Baik, di kehidupan berikutnya, ingat ini baik-baik, jangan picu aku lagi. Jian Gan. Apa? Kasihan padanya? Aku setuju pergi denganmu. Lepaskan dia. Aku akan menemani. Bayarkan dia pergi. C'est-tu jus? C'est-tu jus? Jika kau menginap bersamaku, aku akan membiarkannya pergi. Kakbai, kau tidak bisa melakukan ini. Tutup mulutmu. Wang Chenghong, jika kau menyakitinya, aku bersumpah. Aku akan menghantuimu selamanya, hingga napas terakhirku. Kau pikir kau bisa? Bahkan dalam 10 kehidupan, kau takkan bisa menyentuh sehelai rambut di kepalaku. Hanya saja, satu malam dengannya. Bagaikan Gigi Tan Euler. Aku bukanlah gadis perawan pemalu. Lu Chen, lupakan kejadian ini. Segera kita lihat siapa. Begitu kita diranjang, semuanya akan jelas. Lepaskan dia dulu. Kau pikir aku bodoh? Kita main dulu, lalu aku membebaskannya nanti. Jika kau memuaskanku dengan benar, aku akan memastikan keselamatannya. Tapi, jika pelayanan tidak menyenangkan hatiku, aku berjanji aku akan memastikan dia mati kesakitan. Berapa jauh lagi? Thank you. 2 kilometer lagi. Siapa yang berani memprovokasi amarah sang Grandmaster seperti Neraka Kemahana ini? Mereka akan membayar mahal. Percepat, gaspol sekarang. Dalam 1 menit, capai kiriman sang Grandmaster. Saya. Wang Chenghong, kau, hentikan kegilaan ini. Lepaskan aku. Mekanik pengganggu. Kau hancurkan rencanaku lagi. Hari ini kau akan menyaksikan wanitamu dipaksa tunduk di bawah kakiku. Kelilingi area ini. Tuan Wang, kita diserang. Kompleksnya benar-benar terkepung. Apa? Tetap tenang. Siapa mereka? Mereka menyerang tanpa peringatan, tanpa tuntutan, hanya kekerasan. Kita kehilangan lebih dari selusin orang. Pertahanan kita mulai gagal. Bapak-bapak, ada urusan apa kalian kemari? Geng Serigala Hitam mengurus urusan. Kau mewakili geng mana?
Ana, aku yakin belum pernah gadis muda ini. Kenapa? Aku merasakan begitu, keakraban yang kuat. Hengguel. Orang-orang ini, kau membawa mereka ke sini? Nona, Kamianak Buadari. Jengari Mogana. Berani kau menentang Jengari Mogana? Geng Harimau Ganas itu apa? Tuan, Geng Harimau Ganas menguasai dunia bawah Jiangsu. Mereka itu kaisar bawah tanah Jiangnan. Baguslah kau tahu. Kalau Tuan Harimau tak kau lancang padaku, seluruh gengmu akan dimusnahkan. Hanya orang rendahan, berani bertingkah angkuh. Jiangsu yang udik ini berani menampung tuan-tuan sok kuasa. Betapa menyedihkan. Hengguel. Lepaskan aku. Aku, kau akan membayarnya. Tolong ikut kami. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Lu Chen. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Hetai. Shadowblade memberi hormat pada ketua balai. Penguasa ilahi Shadowblade, pengawal ilahi memberi hormat pada kedua balai. Anda salah orang. Bangun sekarang. Kami tidak salah. Tuanku, ini adalah yang dulu kau pakai. Pedang pembunuh dewa. Ditempa olehmu, setelah berkesadaran, ia bisa merasakan kekuatan ilahi. Memang milikku. TAPI. Kenangan tentangnya, samar. Aku tak ingat 1 tahun lalu. Aku tak ingat apapun. Tuanku, 3 tahun lalu. Kau perterakan segalanya, untakanikan Zustan. 4 dewa asing menyerbu Tiongkok. Koporang ilahi lawan mereka, tiba Sandiwa, dan lukai Zeus parah dalam pertempuran ITU. Kau juga terluka parah. ITU sebabkan amnesiamu. Siapapun langgar Sia Agung akan kebunuh sejak APA Pun. Teman lama, ikuti aku. Kau telah menderita. Tuanku, kau derita demi rakyat. Sebagai orang Tiongkok, Tiongkok lahirkan dan besarkanku. Aku harus berikan segalanya, bahkan hingga matenkan. Si tua Zeus itu, setelah 3 tahun pulih, dia pasti pulih sedikit. Dapat kabar dari naga gila, sekte surya aktif belakangan. Mereka banyak bergerak, kerasa Zeus hampir pulih. Jangan buru-buru. Dulu, dia terluka oleh pedang pembunuh dewa. Leukemia, cederanya pasti lebih parah. Alasan dia memanipulasi pengikutnya adalah untuk menguji apakah aku benar mati. Jangan pedulikan dia. Setelah sembuh nanti, akan kukirim dia menyusul ketiganya. Tuanku, haruskah beritahu naga gila, Kisha, Jenayo, agar mereka melindungimu? Tak perlu. Kehadiranmu cukup. Biarkan mereka lanjut tugas, menjaga perbatasan. Tanpa perintahku, mereka tak boleh ke Jiangche. Baik, Tuanku. Tuanku, bagaimana dengan Wang Changhong? Orang itu? Biarkan saja. Aku punya rencana untuknya. Dia punya sedikit status dan pengaruh. Tak bisa kubunuh begitu saja. Juga ada urusan di Jiangsu, urusan yang belum selesai. Cari tempat berkemah dan tunggu perintah. Lu Chen, apa yang kau lakukan di sini? Bukan urusanmu. Sudah berhari-hari tak kulihat. Sekarang beraninya? Ha? Zheng Xiong, minggir dari jalanku. Geser. Kenapa kau di sini? Kau cuma mencoba mendapatkan Direktur Chu kembali. Kau hancurkan kesepakatan bisnis besar Direktur Chu. Dia tak akan menerimamu lagi. Masih punya harga diri? Pergi sana. Urusanku bukan urusanmu. Cekasmu adalah jangan ganggu aku. Kau pikir kau siapa? Perhatikan baik-baik. Captain Security, ya? Gerbang ini. Aku yang tentukan siapa masuk. Ada rank yang berlaku di sini. Kau tetap di luar. Coba halangi aku. Dan kau akan menyesal. Kau tak sanggup urus itu. Dia bilang aku tak sanggup. Bilang aku tak mampu. Tanggung jawab ini. Ah,
Sudahlah. Sekarang apa? Memanggil bantuan? Kau kuma penggangguan pekundang. Tak ada yang bisa lewat hari ini. Kau tak akan masuk. Director Chu. Aku di gerbang perusahaan. Zheng Xiong. Tolong panggilkan Zheng Xiong. Beraninya kamu punya nomor Direktur Chu? Bahkan aku tak punya kontak Direktur Chu. Kamu bercanda? Hah? Kalau tidak dijawab, sekarang seragam kerenmu akan hilang. Zheng Xiong, siapa yang memberimu izin menghalangi pengunjung masuk? Lain kali ini terjadi, kamu dipecat. Presiden Chu. Maafkan saya akan segera berganti. Sekarang juga. Kakak Lu. Silakan masuk. Chu Yuxuan. Desar Sambang. Beraninya kamu bisa bertahan seperti ini. Kalian berdua, berdiri tegak. Apakah semuanya siap di pihakmu? Direktur Wang, yakinlah, saya telah mengumpulkan semua pemegang saham. Dalam 10 menit, kita adakan rapat dewan untuk memberhentikan Chu Yuxuan. Dari posisi ketuanya, kami menunggu kehadiranmu untuk mengklaim tahta. Bagus. Chu Yuxuan. Mari kita lihat bagaimana kau lolos dari genggamanku kali ini. Saat mereka membawamu kemari, setelah mereka membawamu kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mereka hanya bertanya beberapa hal pada tidak terjadi apa-apa. Kamu duluan saja. Tidak, kamu bicara dulu. Sebenarnya, aku juga perlu menanyakan sesuatu. Bagaimana kau dapat lollipop ini? Mengapa ini di tanganmu? Jawab aku dulu. Kakak Lu, aku pergi ke tempat yang jauh. Tak ada lagi masakan rumah untukmu. Simpan lollipop ini untukku, ya. Jika suatu hari nanti kulihat lagi, aku tahu kau, kakak Lu sayangku. Saat aku muda. Ada Xiorang. Tuan Chu, darurat. Tuan Zheng bersekongkol dengan pemegang saham minoritas. Mereka di ruang rapat sekarang. Mengadakan rapat darurat. Pemegang saham. Mereka berencana memecatmu dari posisi. Sekretaris Chen. Bagaimana situasi saat ini? Zheng Jun, SI Bajingan ITU. Pasti sudah berkhianat. Dia diam-diam bersekongkol dengan banyak pemegang saham kecil. Untuk diam-diam mengakuisisi 50% saham perusahaan. Sekarang mereka bersama-sama mengajukan untuk mencopot Presiden Direktur Chu dalam masalah besar. Kenapa aku memberitahumu ini? Kau hanyalah pengangguran yang tak bisa bantu Direktur Chu. Nah, ternyata Presiden Chu pas sekali waktunya. Akhir-akhir ini, perusahaan benar-benar kacau. Sudah waktunya untuk perombakan besar. Bagaimana perusahaan ini dijalankan? Bukan urusan wakil direktur sepertimu untuk memutuskan. Zheng Jun, wewenang apa yang kau punya? Mengadakan rapat pemegang saham? Mungkin aku tak punya wewenang, tapi inisiatif ini mencerminkan kehendak bersama semua pemegang saham. Aku tak bisa menghentikan mereka. Tertawa. Presiden Zheng benar. Perusahaan akhir-akhir ini berkinerja buruk, menderita kerugian besar akibat kepemimpinan buruk. Direktur Chu harus bertanggung jawab. Tepat. Presiden Chu tidak lagi layak menjadi ketua dewan. Sebagai pemegang saham mayoritas dan aku menolak usulanmu. Veto 1 suara. Direktur Chu, Anda bukan lagi pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Apa maksudmu? Secara harfiah, Presiden Wang Changhong, saya sudah menghubungi pemegang saham utama secara diam-diam dan membeli perusahaan melebihi 50 sahamnya. Dia kini menjadi pemegang saham terbesar. Zheng Jun, jadi kau diam-diam bersekongkol dengan Wang Changhong, pengkhianat kau. Presiden Chu, kau terlalu naif. Burung pandai memilih sarangnya. Presiden Wang bisa membayar mahal. Kau tidak bisa. Itulah kenyataannya. Tapi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Niat Presiden Wang, kau mengerti? Kan? Asalkan kau patuh padanya. Posisi ketua masih milikmu. Kau bermimpi. Bahkan jika Wang Changhong sekarang pemegang saham terbesar perusahaan, pemegang saham lain perusahaan pasti tidak akan setuju. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Saat Direktur Wang tiba, semuanya akan menjadi jelas. Mei Ying, aku tidak peduli cara apapun yang kau gunakan, tapi secepat mungkin hancurkan perusahaan Wang Changhong.
Aku ingin dia jatuh miskin. Juga. Transfer saham Lingshan Group yang dipegang Wang Changhong sepenuhnya atas nama Chu Yuxuan. Mohon jangan khawatir Tuan. Mei Ying akan selesaikan misi dalam 30 menit. Atas perintah Tuan. Gunakan Kara APA Pun untuk menjatuhkan Wang Changhong. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut Presiden Wang. Terima kasih atas dukungan Anda. Silakan duduk. Donggang ini saya nyatakan. Mulai hari ini, saya akan menyuntikkan 2 miliar ke perusahaan untuk melunasi semua utang. Selanjutnya, saya berjanji memimpin secara pribadi grup Lingshuan ke tingkat yang lebih tinggi. Wang Changhong, kau penjahat yang keji. Presiden Chu, ucapan Anda itu agak naif. Biar saya jelaskan. Ini persaingan bisnis. Nama. Jika Presiden Chu bekerja sama dan mengikuti arahan saya mungkin mempertimbangkan melepaskan posisi saya. Gadis rupawan, layak mendapat pendamping. Yuxuan. Niat baik Presiden Wang. Jangan diabaikan. Grup Lingshuan punya posisi CEO. Diincar oleh setiap wanita di Jiangzhou. Dengan bimbingan Presiden Wang, kariermu Yuxuan pasti akan mencapai puncak baru. Siapa kau pikir dirimu? Pergi. Kau pengkhianat 3 kali, berani memerintahku. Lihat siapa yang datang. Hanya seorang rendahan, terapis pijat. Kau sudah dipecat, siapa yang membiarkanmu masuk? Kakiku membawaku ke sini. Aku datang dan pergi. Sejuka Heitai. Keamanan. Di mana kalian? Singkirkan. Gelandangan pengangguran. Usir dia. Lucien, mana kesombonganmu tadi? Oh, pemerkan sekarang, mari kita lihat. Dulu kau mengandalkan Chu Yuxuan sebagai pelindungmu untuk bertingkah sombong pada. Sekarang pelindungmu jatuh, apalagi yang bisa kau andalkan? Zheng Xiong, aku sarankan kau jangan terlalu cepat sombong. Ada masalah APA? Apa kepingkas salah denga? Anak nakal, apa ada yang salah dengan tebal kepalamu? Pelendangmu, Chu Yuxuan sudah pergi. Sekarang apa? Masih bermimpi untuk bangkit kembali. Omong kosong. Lucien, Sebaiknya kau. Belajar jaga sikap. Tinduk pada Presiden Wang. Mungkin aku akan mempertimbangkan persahabatan kita dulu. Dan memintanya mengampunimu. Bagaimana bisa aku menikahi wanita sepertimu? 3 tahun hidup bersama membuatku merasa jijik. Kau mencari mati? Lucien. Wang Changhong, jangan memancing masalah. Insiden semalam, sudah lupa? Apa hubungan dengan orang-orang itu? Mereka bawa Hangku. Director Wang, jangan percaya murahan. Kebohongan tukang pijat. Bawahannya Presiden Wang. Beri saja perintahnya. Dan aku pastikan, memberinya neraka dunia. Jadi, apa lagi yang kau tunggu? Usir orang ini dari sini. Zhonggang bunuh dia. Sisanya biar aku urus. Siap? Direk, tunggu saja. Wang Changhong, jika kau berani menyentuh aku hari ini, aku bersumpah, aku akan hancurkan semua. Itu hal paling lucu yang pernah kudengar. Konyol sekali. Aku punya. Lebih dari selusin perusahaan terdaftar. Nilai kekayaanku lebih dari 10 miliar. Bahkan jika orang terkaya Tiongkok datang, dia tidak bisa membuat Kehilangan segalanya. Apa nilaimu? Lucien, kau tidak benar-benar kalah. Karena kehilangan pekerjaanmu, bukan? Kau hanyalah orang penjaga. Berani bilang, kau akan buat Presiden Wang kehilangan segalanya. Dalam semalam, kau benar-benar lucu. Lucien. Menceraikan. Adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Benar atau salah, akan kita lihat sebentar lagi. TAPI. Kau harap kau tidak menanjung nanti. Bahkan jika Wang Tingting menongi de Mr. Porangin. Aku takkan menangis untukmu. Lucien, ayo pergi. Director Chu, tunggu sebentar lagi. Sebentar saja. Grup Lingshuan akan kembali ke tangan. Lucien, aku menghargai kebaikanmu. Tapi itu mustahil. Aku juga tidak mau tinggal di sini. Melihat wajah orang-orang ini. Percayalah padaku. Tunggu beberapa menit lagi. Chu Yuxuan. Daripada mempercayai Anjing liar, pengangguran tak berguna.
Kau tidak percaya padaku? Aku katakan selama kau melayaniku dengan baik, grup Ling Xuan akan jadi milikmu. Juga. Kau takkan pernah perlu khawatir soal modal lagi. Di mataku, kau hanyalah kudo. Bahkan jika aku mati, aku takkan membiarkanmu menyentuhku. Wanita. Kau menggali kuburmu sendiri. Presiden Wang, tolong tenang, Tuan Chu Yuxuan itu. Sekarang hanya banyak bicara. Begitu dia mengalami kemiskinan nyata secara langsung, dia akan kembali merengkek. Saat itu terjadi, kau boleh lakukan sesukamu. Presiden Wang, Zheng Xiong benar. Chu hidup seumur hidupnya. Di Manya. Dia tak tahan kesulitan. Dalam beberapa hari, dia akan memohon dan menangis. Meminta bantuanmu. Chu Yuxian. Kodanggarini. Bersikap baik padaku. Dan aku akan memperlakukanmu baik. Tapi, jika situasi ini berlarut, semuanya akan jadi buruk. Bukan urusanku. Wang Chenghong, kau seharusnya khawatir tentang masalahmu sendiri dulu. Sebaiknya kau pikirkan baik. Bagaimana kau akan bertahan bangkrut? Hurry demi hurry. Permisi, siapa bilang kau boleh bicara? Bahkan sekarang, kau berani bergaya di depanku? Ini sungguh konyol. Ingat kata-kataku. Pilihanmu. Menteri, milik Wang Changhong, perusahaan terdaftar telah menghentikan perdagangan. Sahamnya dibekukan. Aset disita. Ban akan segera datang, menuntut pengembalian pinjaman. Dia bangkrut. Kerja bagus. Saya akan lapor ke Master Kiel. Percaya atau tidak, kebenaran akan segera jelas. Kekayaan saya miliaran. Setiap menit saya Juta on Kentungo. Waktu yang kau sia-siakan bisa membuatmu rugi jutaan. Jangan sombong. Status miliardermu sudah jadi sejarah. Apa kau bilang? Aku bangkrut sekarang? Apa? Brengsek, kau hilang akal. Kau piker kau. Orang terkaya hidup? Kukup. Usir orang ini dari kantorku. Aku takkan buang waktu. Untuk drama sirkus ini. Segera, bos. Kau akan menyesal melawanku begini. Lu Chen, ayo kita pergi. Tak perlu tinggal dan mempermalukan diri. Waktunya habis. Apa maksudmu? Saatnya telah tiba. Wang Chenghong seharusnya menerima berita saat ini. Bicara. Apa lagi yang kau punya? Cepat katakan. M. Wang, bencana. Kita bangkrut. Ada masalah apa? Cepat bicara. Presiden Wang, Ban baru saja menelepon. Mereka membekukan semua aset and etc. Apa? Tidak mungkin. Presiden Wang, ada lagi kepemilikan Anda di Lusinan. Perusahaan terdaftar, ditangguhkan oleh regulator. Selain itu, saham Anda telah sepenuhnya dibekukan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Presiden Wang, saya tidak berani menipu Anda. Regulator meminta keberadaan Anda, bersikeras Anda, membantu penyelidikan mereka. Tutup mulutmu. Ini semua dibuat-buat. Fiksi total. Baiklah. Kini tu tahu. Kau ya, ular kecil, bermufakat dengan penipu itu untuk menipuku. Menipumu? Kau pantas mendapatkannya. HEI. Ngapain berdiri di sana? Cepat dan tangkap dia. Apa permainanmu? Ini adalah skema lengkap. Percayalah padaku. Percaya atau tidak. Ini kesempatan terakhir. Baiklah. Kini tu pas ami. Kalian semua berkonspirasi melawanku. Mankianatiku. Quand? Dasar kriminal. Siapa Wang Changhong dari Biro Sekuritas. Kami perlu dia untuk. Siapa di sana? Saya Wang Changhong. Petugas. Tuan, Yang mulia. ada urgent apa Anda di sini? Anda dicurigai manipulasi pasar dan pencucian uang. Ikut dengan kami. Tidak. Ini hanya salah paham. Saya kenal gubernur. Boleh saya telepon beliau? Satu panggilan saja. Gubernur akan bantu saya. Beliau akan keluarkan saya.
Presiden Wang. Ada acara apa ini? Ada yang bisa saya bantu? Gouverneur. Tolong Seiya. Mereka menjebak saya. Ada apa ini? Bicara yang jelas. Gouverneur. Ada yang menjebak saya. Semua aset saya telah dibekukan. Semua perusahaan saya telah ditangguhkan. Gouverneur. Anda harus bantu saya. Mankariki Adilan. Benarkah begitu? Tenang saja. Akan saya periksa. Tetap di sini. SI, perintah Anda? Selidiki Wang Changhong. Cari tahu apa? Yang Mulia, tentang hal ini, saya mendapat kabar buruk. Kira-kira setengah jam lalu, sesosok entitas tak dikenal muncul. Mereka menerjatkan kerajaan Wang Changhong, melancarkan serangan dahsyat di dunia bisnis. Para penyerang menghancurkan nilai Wang Changhong menjadi hampir tak berharga seketika. Kekuatan yang begitu tangguh, sungguh mengagumkan. Selidiki asal usul mereka. Cari tahu. Siapa dalangnya? Yang Mulia, siapa di Jiangzhou yang bisa memiliki pengaruh sebesar ini? Ini jelas menunjukkan kekuatan itu datang dari luar. Baru-baru ini, satu-satunya orang luar yang kuat. Pasti, satu orang. Maksudmu? Jenderal Phantom? Tidak ada orang lain di Jiangzhou yang punya kemampuan seperti itu. Jika itu perbuatan Jenderal Phantom, maka Wang Changhong sudah tak bisa diselamatkan. Biarkan dia urus dirinya. Siapkan untuk putuskan semua hubungan dengan bisnisnya. Segera. Hindari kerusakan tambahan. Waktunya habis. Kau ikut kami. Tunggu. Biar saya teleport. Gouverneur. Akan selamatkan Seiya. Dia pasti. Halo? Tidak. Dia memblokirku. Berani-beraninya. Dia mengabaikan panggilanku. Ankui, Kotikus. Setelah semua yang kuberikan. Kau mengkhianatiku. Ankui. Bawa dia pergi. Kubunuko. Aku. Lepaskan aku. Aku. Bebaskan aku. Presiden Chu. Sejumlah besar saham telah ditransfer pada. Sekarang Anda pemegang saham terbesar Lingshan dengan lebih dari 50% kepemilikan. Apakah dia mengatur semua ini? Presiden Chu. Presiden Chu, maafkan kami, tapi keadaan memaksa kami. Zheng Jun. Ada kata terakhir? Tuan Chu, tolong, saya salah. Tolong, beri saya kesempatan lagi. Presiden Chu, maaf, ampuni saya. Saya tidak terlibat. Dalam hal ini, itu semua. Zhang Jun, dia memaksa saya. Presiden Chu, tolong, kasihani saya. Saya akan bekerja tanpa lelah untuk Anda. Pergi dari hadapanku. Jangan pernah muncul lagi. Kau menjijikan. Luchin. Kakak Luchin. Kakak Luchin, orang rendah ini gagal mengenali kebesaranmu. Luchin, tolong Tuan Luchin. Kumohon padamu untuk campur tangan pada Tuan Chu. Ampuni saya. Saya akan melayani dengan rajin. Penjaga. Bawa mereka berdua dan usir mereka. Tuan Chu. Luchin, siapa dirimu sebenarnya? Berapa banyak rahasia yang kau simpan? Tidak penting. Kita tidak punya hubungan lagi. Benarkah begitu? Aku tahu Kobensiaku. Tapi kita menghabiskan 3 tahun bersama. Wang Tingting, hapus ekspresi menyedihkan itu dari wajahmu. Selagi aku masih berbelas kasihan, pergi sekarang, atau kukirim kau menyusul Wang Changhong ke penjara. Apakah kau yang menjebak Wang Changhong? Kalau kamu percaya aku yang melakukannya, anggap saja itu perbuatanku. Siapa identitas aslimu? Bisakah kau memberitahuku? Tentu saja. Xian. Pergi ke tempat yang sangat jauh. Dia memberi Lu Chen sebuah lollipop. Lebih dari 1 dekade telah berlalu. Lu Chen menyimpannya di sisinya, melalui pertempuran dan bahaya, dan situasi yang mengancam jiwa. Anda kakak Lu Chen. Xian.
Tak pernah terbayangkan, setelah bertahun-tahun, kita akan bertemu lagi dalam keadaan seperti ini. Tahukah kamu berapa lama aku mencarimu? Aku sungguh merindukanmu. Meskipun aku mengerahkan segenap kekuatanku, aku tetap tak bisa menemukan setiap hari. Aku hanya bisa mengandalkan permen lollipop ini untuk mengingatmu. Aku juga merindukanmu. Tapi 3 tahun lalu, kau sudah bertemu aku dan tidak mengenaliku. Kenapa? Ini salahku. Kakak Lu Chen. Aku telah salah padamu. Kalau aku tahu, orang itu 3 tahun lalu sebenarnya adalah kamu. Aku takkan pernah membiarkanmu menderita begitu banyak kesulitan. Tidak semuanya penderitaan. Sebenarnya, aku menguasai beberapa keterampilan berguna. Mungkin setelah pensiun, aku akan mengandalkan mereka untuk bertahan hidup. Sudah lama ku dengar, keahlian teknisi Lu sangat luar biasa dan populer di kalangan wanita. Kapan aku bisa merasakannya? Jika Presiden Chu berharap, kita bisa mulai sekarang.